이런 씨발 새끼. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama I Kill You yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Kang Sunwoo mencoba menjelaskan kepada Hujung bahwa dia bukanlah Jion, tapi Hujung tetap gak percaya dan malah menculik si Sunwoo. Dia mengikatnya seperti ini dan dia juga meminta kepada Sunwoo untuk menandatanganin harta-harta yang punyanya Jion agar bisa dialihkan ke dia semua. Ya udah, karena udah terlanjur dan dia juga gak percaya sama Sunwoo, akhirnya Sunwoo berakting menjadi Han Jion. Katanya dia bakal menandatanganin itu ketika mereka sudah sampai di pengadilan. Nah, tapi gak lama setelah itu datanglah si Suk Hyun. Dia datang ke sana dan juga marah-marah kepada Han Ho Jung dan juga langsung menghajarnya seperti ini. 이런 씨발 새끼. Ho Jung mencoba untuk melindungi dirinya, tapi pertempuran di antara mereka tak terelakkan. Hujung mencoba untuk lari untuk menyelamatkan diri karena kan dia nggak bisa melawan Sukyun sendirian. Ditambah lagi anggotanya itu masih ngelawan anak-anak buahnya si Sukyun. Tapi Sukyun emang mencoba untuk mengakhiri hidupnya Han Hojung pada hari itu juga. Jadi setelah mengalahkan anak buahnya Hujung, sekarang dia pergi ke tempatnya Hujung dan langsung menyuntikkan narkoboy ke arah Hujung. Walaupun dia sudah minta maaf sama Sukyun, tapi tetap aja Sukyun tidak mendengarkan Han Hujung. Karena ujung-ujungnya dia memang bakal dihilangkan nyawanya karena orang yang merekam ketika Jion itu menabrak orang lain bersama teman-temannya ketika mereka mabok itu adalah si Han Hojung yang memasang kamera di dalam mobilnya Han Jion. Nah, gara-gara itulah Sukyun langsung menghilangkan nyawanya Hujung dengan menyuntikkan narkoboy ke bagian lehernya. Ya udah, setelah itu si Hujung kehilangan nyawanya. Kemudian Sukyun langsung mengurus pemilik dari Hotel California itu. Dia juga langsung diusir dari sana. Kemudian dia bakal mengurus Sunwoo. By the way, Sunwoo itu sudah mencoba untuk melepaskan ikatan di tangannya tapi tanpa sepengetahuan dari Sukyun. Kemudian dia bertanya mengapa Sukyun dan juga si Jion melakukan itu kepada dia. Dan kebetulan Jion juga menelpon dan diberikanlah teleponnya kepada Sunwoo. Nah, Sunwoo itu nggak terima kenapa dia harus menjadi Jion dan kenapa dia harus kehilangan nyawanya dengan nama Han Jion. Dia tidak akan menerima semua itu dan bakal memberikan pembalasan kepada Han Jion. Tapi Han Jion nggak peduli. Intinya dia bilang hari itu adalah hari terakhir dari Kang Sunwoo. Dan sebelum menyuntikkan narkoboy itu, Sukyun memberitahukan kepada Sunwoo bahwa ketika si Jion itu menabrak dua orang yang ada di depan dia ketika dia lagi mabok nih sama teman-temannya pas dia bawa mobil, dia lakukan dengan sengaja. Pokoknya apa yang dia pengen itu harus terwujud dan dia nggak peduli apa yang terjadi kepada orang-orang tersebut. Karena setiap dia membuat masalah, dia langsung mengadu kepada kakeknya dan meminta kakeknya untuk membereskan masalah tersebut dan dia nggak mau dipenjara. Ya udah, makanya setelah itu kakeknya menyuruh si Sukyun untuk menyelesaikan masalah itu. Dia nggak peduli kayak mana caranya, intinya Sukyun harus mencari cara yang tepat. Nah, makanya ketika ada unggahan di media sosial tentang Sunwoo, hal itulah dimanfaatkan sama Sukyun untuk menyelamatkan Hanjun dan juga membereskan semua masalahnya. Tapi sekarang dia bakal menggunakan Sunwoo ini untuk disuntikkan narkoboy agar dia bisa meninggoy sebagai Han Jion. Dan dia juga bilang bahwa ibunya Sunwoo pada malam itu sudah kehilangan nyawanya. Lalu Sunwoo nggak terima dan juga langsung bergerak.
Dengan beberapa pukulan dan sekali tendangan maut, akhirnya Sukyun ditumbangkan sama Kang Sunu. Lalu dia menyelamatkan si Yongjae dan mereka langsung pergi keluar dari sana. Tapi masalahnya si Sukyun ini masih aja selamat dan dia mengejar Yongjae dan juga Sunwoo. Lalu mereka berduel kembali karena si Yongjae ini juga diincar sama si Sukyun untuk melemahkan Sunwoo. Lalu Sunwoo tidak menyerah gitu aja, dia langsung mencekek si Sukyun bangke ini. Sunu nggak peduli sama sekali karena si Sukyun ini udah jahat banget sama dia. Pas Sukyun sudah pingsan, Sunwoo langsung membawa Yongjae untuk pergi keluar dari sana. Karena mereka itu tuh udah nggak aman lagi kalau misalkan terus-terusan berada di dalam hotel tersebut. Tapi sebelum itu, Sunwoo mau pergi dulu nih ke sebuah tempat. Jadi dia bilang sama Yongjae untuk tunggu dulu di sana. Karena Yongjae bingung dong, karena Sunwoo itu tidak menuju ke pintu keluar dari hotel itu. Nah, ternyata Sunwoo itu pergi dulu ke tempat teman-temannya si Jiyeon yang udah mabok di sana dan juga menggunakan narkoboy. Jadi dia seolah-olah bertingkah sebagai Han Jiyeon. Lalu dia merekam semua itu dan juga mengirimkannya kepada si YouTuber yang sudah memviralkan Han Jiyeon. Ya sekalian lah, toh dia juga kan sekarang menjadi Han Jiyeon, jadi sekalian dia burukkan nama Han Jiyeon. Terus kan Sukyun ternyata masih aja terbangun ya kan, dan dia juga mencoba mencari keluar, tapi ternyata Sunwoo dan juga Yongjae itu udah pergi kabur. Nah by the way, Sunwoo sementara mengantarkan Yongjae dulu untuk pergi ke tempat temannya dia. Jadi dia tanya sama Yongjae apakah Yongjae mau tinggal sama dia. Yongjae bilang iya mau aja dong. Kemudian si Jiyeon langsung menghubungi temannya si Nahisu dan mengatakan bahwa entar aku jelasin, pokoknya ada orang yang bakal aku titipkan sama kamu. Kata Jiyeon sama si Yongjae, kasih aku waktu 1 hari, entar ataupun besok teman aku bakal datang ngejemput kamu. Percaya aja sama aku. Jadi Yongjae nunggu di sana. Dan si YouTuber sudah menerima file yang dikirimkan oleh Sunwoo kepada dirinya tentang video yang udah dia rekam kemarin. Nah setelah itu Sunwoo langsung pergi bergerak ke villa di tempatnya Han Jiyeon. Tapi dia dihalangin sama anak-anak buah di sana. Tapi itu bukan perkara yang sulit bagi Sunwoo. Han Jiyeon langsung ketar-ketir karena melihat loh kok Sunwoo ini masih hidup ya kan. Dia langsung mengambil senjatanya karena takut dong. Sunwoo itu kan pasti mengalahkan anggota-anggotanya di sana. Dan kemudian si Sukyun ini juga sudah perjalanan untuk pergi ke villa. Terus si Han Jiyeon sudah menodongkan dornya ke arah Kang Sunwoo dan dia ternyata nggak main-main, langsung didorkannya dia gitu dong. Tapi untung aja Sunwoo itu nggak kena dornya si Han Jiyeon. Setelah itu Sunwoo langsung melemparkan tongkat ke arahnya Han Jiyeon dan dia langsung tergeletak, mampus kan. Setelah itu Sunwoo tidak ada ampun kepada Jiyeon, langsung dia pukul berkali-kali hingga si Jiyeon itu pingsan. Nah setelah itu Sunwoo langsung mengganti pakaian mereka seolah-olah si Han Jiyeon ini adalah dirinya. Jadi nanti itu untuk mengelabuin si Sukyun. Kemudian dia meminta kepada si Jiyeon untuk menelpon kakeknya agar dia segera membereskan si Yoon Suk Hyun. Awalnya si Jun ini nggak mau menuruti permintaan dari Sunwoo, tapi Sunwoo mengancam bahwa kalau dia nggak mau dia bakal menyuntikkan narkoboy ke Han Jiyeon. Padahal Jiyeon tuh juga udah mencoba bernegosiasi dengan Sunwoo, katanya aku bakal kasih apa yang kamu mau. Tapi Sunwoo udah nggak percaya lagi dengan acting dari si Han Jiyeon ini. By the way, nggak lama setelah itu datanglah Sukyun di sana dan dia langsung mengecek keadaan dari si Han Jiyeon. Terus Sunwoo melepaskan Han Jiyeon karena dia sudah menuruti permintaan dari si Sunwoo. Tapi masalahnya Han Jiyeon ini masih aja licik dan juga melemparkan kursi ke arahnya Sunwoo. Tapi untung aja Sunwoo masih bisa melindungi dirinya dan juga melemparkan si Han Jiyeon. Nah pas Sukyun datang dia bingung dong harus ngedor siapa, karena kan tadi yang dia lihat bajunya si Sunwoo itu yang putih. Jadinya dia mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawanya si Han Jiyeon yang pakai baju warna putih karena dia pikir itu adalah si Kang Sunwoo. Lalu dia suntikkanlah narkoboy hingga akhirnya Han Jiyeon itu kehilangan nyawanya. Dan dia benar-benar nggak tahu kalau misalkan si Kang Sunwoo ini adalah orang yang seharusnya dia kill, ya kan? Setelah itu mereka pergi mengantar Han Jiyeon palsu untuk pergi ke bandara. Nah ketika di bandara si Sukyun ini menguji
si Han Ji-yeon palsu dengan memberikan dia minuman soda, di mana sebenarnya Ji-yeon asli itu nggak suka minuman soda. Nah dari sinilah si Suk-hyun tuh tahu kalau misalkan dia salah menghilangkan nyawa orang, tapi dia itu nggak mau mengakui kesalahannya. Intinya walaupun dia salah orang, tapi ya gimana lagi, dia nggak mau kehilangan nyawanya gara-gara dihilangkan sama kakeknya si Han Ji-yeon. Terus dia bilang sama si Sunwoo, gimana kalau misalkan kita bagi dua aja uangnya, uang yang dikasih sama si Ji-yeon. Sunwoo bilang, oh nggak bisa dong, mendingan kamu diem aja dan pulang secara baik-baik. Nah setelah itu Sunwoo langsung pergi karena sudah waktunya dia penerbangan. Dan dia bilang sama si Suk-hyun, semoga kita jumpa lagi ya, katanya gitu. Setelah itu si Suk-hyun dan juga pengawal-pengawalnya si Ji-yeon palsu itu pulang, dan dalam perjalanan mereka berhenti sebentar karena salah satu pengawalnya si Ji-yeon itu mau kencing. Terus dia ditelepon sama kakeknya si Ji-yeon dan dibilang semua udah beres ya kan. Tapi dia nggak tahu ketika dia buka jendela pas namanya dipanggil, dia langsung didor sama anak buahnya kakeknya Ji-yeon. Ya begitulah akhir hidup dari Yoon Suk-hyun. Karena memang sebelumnya si Sunwoo itu kan bilang sama Yoon untuk nelpon kakeknya dan juga menyuruh untuk membereskan Yoon Suk-hyun, karena si Sunwoo tahu bahwa yang bisa menghilangkan nyawanya Suk-hyun hanya kakeknya Ji-yeon aja. Dan untuk sementara waktu Kang Sunwoo harus pergi ke luar negeri. Nah dia juga sempat bermimpi tentang ibunya dan dia seneng banget dia bisa berjumpa ibunya walaupun hanya di dalam mimpinya. Dan di dalam mimpinya itu ibunya bilang bahwa ibunya itu baik-baik aja. Walaupun Sunwoo sudah menemukan ketenangan, tapi dia tetap sedih banget karena nggak bisa lagi bertemu dengan ibunya selama-lamanya. Nah setelah itu Nahisu dan juga Young-jae itu nelpon di mana mereka berdua baik-baik aja dan bakal menyusul nantinya ke tempatnya Sunwoo. Karena kan dia sekarang udah banyak uang, jadi dia bisa ngongkosin si Young-jae dan juga Nahisu. Pokoknya sekarang hidupnya sudah lebih tenang dari sebelumnya. Dan untuk video yang dia kirimkan kepada si YouTuber itu udah diunggah video yang ini. Makanya Han Ji-yeon ditetapkan sebagai orang yang bundir karena menggunakan narkoboy. So nama Kang Sunwoo bersih. Nah kira-kira begitulah endingnya teman-teman. Gimana menurut kalian? Kalau menurut Mimin tuh seru dan super duper recommended banget. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton episode 1 hingga terakhir dari drama ini. Sampai jumpa lagi di drama menarik lainnya. Bye bye.